Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Taurus, yaitu di bulan Mei 2022. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing ya. Jika menurut kamu bacaan ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu, karena ini memang energi semua orang, dan anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai untuk general reading untuk zodiak Taurus di bulan Mei 2022. The Fool, dimana kartu yang pertama ini ya menyarankan agar kamu ini bisa fokus konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan ya. Kamu harus fokus, karena apa? Jika kamu kurang fokus dan kurang konsentrasi dalam tindakan kamu, dalam atas apa yang kamu kerjakan, maka itu akan menghasilkan suatu hal yang mungkin tidak baik ataupun kurang baik untuk kamu. Dan sangat penting dan sangat perlu jika kita ini bisa mendengarkan saran ataupun nasihat yang diberikan kepada kita dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang yang memang mereka ini peduli dengan kita. Karena agar kita ini bisa mempunyai pertimbangan ya, dan jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah tindakan, terburu-buru dalam langkah. Maka sangat penting dalam berhati-hati, mempunyai pertimbangan. Nah, maka yang terpenting yaitu kamu mengharapkan kamu untuk kamu bisa fokus dan berhati-hati. Fokus, konsentrasi itu sangat penting atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan. Karena apa? Di sini bergambar seseorang ya. Seseorang sedang berjalan. Dia ini tidak fokus dengan perjalanan dia tidak fokus dengan jalan dia fokus membaca. Nah, sehingga orang ini tidak menyadari bahwa sebenarnya yang ada di hadapan dia ini adalah jurang, dan orang ini pun tidak menghiraukan bahwa sebenarnya hewan yang ada di belakangnya ini sudah memberi tanda ataupun memperingatkan bahwa yang di hadapannya ini adalah suatu hal yang bisa membuat dia jatuh. Tetapi karena orang ini tidak fokus dan konsentrasi atas langkah dia, maka yang terjadi dia akan jatuh. Nah, maka dari itu menyarankan agar kamu bisa fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan, terlebih di saat kamu mau melangkah. Pertimbangan, fokus, konsentrasi itu sangat penting ya. Two of Wands yaitu menyarankan agar kamu terkadang dari beberapa kamu ya Taurus, kamu ini kurang percaya diri, suka ragu ataupun takut atas sesuatu hal yang akan kamu kerjakan ya.
Karena apa? Mungkin kamu takut apa yang kamu kerjakan itu mungkin hasilnya kurang maksimal, ataupun justru kegagalan yang akan kamu dapatkan, sehingga itulah yang membuat kamu ini ragu ataupun takut. Nah, ini sedikit saran ya. Cobalah kamu ini percaya dengan diri kamu, percayalah kamu dengan kemampuan kamu ya. Yang terpenting kita ini berani mencoba. Terlebih jika kita memang sudah mempunyai rencana atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan, ya jangan ragu. Terlebih kita ini sudah mempersiapkan rencana tersebut secara matang, tetapi di saat kita tinggal mau melangkah untuk mengerjakan rencana kita ini ragu ataupun takut. Nah, itulah yang justru akan menghambat kemajuan kamu, Taurus. Ya, lebih baik ini kita harus mencoba terlebih dahulu. Entah bagaimanapun hasilnya, yang penting kita ini harus berani mencoba. Meskipun yang kita dapatkan adalah suatu kegagalan, berarti kegagalan tersebut mengharuskan kita untuk bisa lebih belajar kembali. Seperti halnya kita harus mencari, mengkoreksi kenapa kita bisa gagal. Nah, jika kamu sudah menyadari atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan, sehingga kamu mendapatkan suatu kegagalan, maka pastinya kamu tidak akan melakukan hal yang sama, dan pastinya kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut agar kegagalan tersebut berubah menjadi sebuah keberhasilan ya. Dan di sini juga ada kartu The Tower. Kartu The Tower ini adalah suatu kartu yang bermakna adanya suatu hal yang akan terjadi kepada kamu, Taurus ya. Suatu hal ini adalah suatu hal yang di luar kendali manusia, di luar pemikiran manusia. Sesuatu hal yang terjadi kepada Taurus ini adalah suatu hal yang memang sudah digariskan terjadi ya, yang mungkin dari beberapa Taurus sehingga membuat rencana-rencana yang sudah kamu persiapkan itu menjadi gagal, ataupun kamu ini dengan adanya suatu hal tersebut ini membuat kamu sedih, membuat kamu termenung, selalu termenung, membuat kamu ini menyerah, membuat kamu tidak bersemangat kembali. Tetapi The Tower, makna utama dari kartu The Tower ini adalah ini saatnya kamu bangkit. Ini saatnya kamu untuk memulai memperbaiki semuanya, memperbaiki apa yang gagal, memperbaiki apa yang sudah hancur, memperbaiki apa yang berantakan. Ini saatnya kamu bangkit, menata kembali semuanya. Ya, jika kamu memang di dalam situasi sedih, janganlah kamu ini larut dalam kesedihan kamu. Jangan larut dalam kesedihan. Cobalah bangkit kembali. Cobalah bangkit kembali menata masa depan kamu. Ini saatnya kamu bangkit. Bangkit menata kembali semuanya. Memperbaiki semuanya. Ya. Karena memang suatu hal ini adalah suatu hal yang memang sudah digariskan, dan ini hal tersebut adalah suatu hal yang di luar kendali manusia, di luar nalar manusia ya. Nine of Wands, dimana dari kartu ini mungkin dari beberapa Taurus perjalanan kamu memang penuh dengan liku-liku ya, banyaknya tantangan, banyaknya ujian yang dihadapkan kepada kamu, yang mungkin kamu ada dari beberapa kamu Taurus, kamu berpikir kenapa perjalanan penuh dengan liku-liku, ada saja halangan-halangan. Nah ya, itu adalah suatu hal yang memang harus kamu lalui. Itu adalah sebuah tantangan yang kamu harus bisa melalui semua itu. Karena di balik semua itu ada suatu hal positif, ada suatu hal baik, ada sebuah kesempatan besar yang akan kamu dapatkan jika kamu mampu dan bisa melewati itu semua. Karena memang dari beberapa Taurus, perjalanan kamu memang penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan, tetapi disitulah
yang mengharuskan kamu untuk bisa melewati itu semua, ya. Dan di sini juga ada kartu Pack of Pentagram, Seven of Wands, yaitu di sini Pack of Pentagram, Seven of Wands, di mana sebenarnya kamu ini mampu dan bisa. Kamu mempunyai potensi yang mungkin kamu ini tidak menyadarinya. Potensi yang kamu miliki itu sangat mampu dan bisa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Potensi yang kamu miliki itu adalah suatu potensi yang mampu sebenarnya untuk menuntun kamu mencapai sebuah keberhasilan. Tapi mungkin karena kamu tidak menyadarinya, ya, sehingga terkadang dari beberapa kamu justru kamu ini suka ragu dalam bertindak, ya, ataupun takut di saat mau bertindak. Nah, disitulah yang justru menghambat kemajuan kamu. Maka kamu ini harus percaya diri dan yakin atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan. Jangan berpikir bagaimanapun hasilnya, yang penting kita harus berani mencoba. Seven of Wands, di mana dari semua hal yang dihadapkan kepada kamu, akan ada seseorang yang bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah kamu, keluar dari atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Orang ini tahu bagaimana caranya untuk bisa menolong kamu, bisa membantu kamu dalam keluar dari atas apa yang dihadapkan kepada kamu, ya. Dan di sini juga ada kartu Ace of Cup. Ini adalah sebuah kartu positif, di mana dari balik semua hal yang dihadapkan kepada kamu, tantangan, ujian, ya, di balik semua itu akan ada banyak kesempatan, ada hal besar dan hal positif yang akan kamu dapatkan. Jadi diharapkan agar kamu ini bisa bersemangat untuk menjalani kehidupan, lebih bersemangat untuk menata masa depan, bersemangat untuk mencapai tujuan. Nah, ya, meskipun banyak ujian, banyak tantangan, tetapi di balik hal tersebut banyak hal-hal positif, banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan, ya. Nah, di sini King of Wands, di mana kamu harus berani dalam membuat perubahan di dalam diri kamu, yang mungkin dari hal-hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kamu harus berani merubah hal tersebut menjadi suatu hal yang positif, yang baik untuk diri kamu, ya. Dan agar semua itu bisa membuat kemajuan kamu ini lebih baik. Jadi kamu harus berani merubah dari diri kamu. Rubahlah hal yang kurang baik, hal-hal negatif yang ada pada dalam diri kamu menjadi suatu hal yang lebih baik. Seperti halnya, sedikit contoh, yang mungkin kamu biasanya orangnya ini suka ragu, suka takut dalam melangkah, dalam mengerjakan sesuatu, kamu suka ragu orangnya, suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, dan hal tersebut harus kamu rubah. Kamu harus merubah menjadi lebih baik, menjadi kamu ini lebih semangat, lebih giat dalam melangkah, dan tidak ragu, tidak suka ragu dalam mengerjakan sesuatu, tidak suka takut atas apa yang dikerjakan, atas apa yang dilakukan. Karena terkadang kita ini ragu ataupun takut mau melangkah ini, terkadang kita ini takut karena kita takut dengan hasilnya, karena kurangnya percaya diri dengan diri sendiri, ya. Dan di sini juga ada kartu The Moon, di mana The Moon ini adalah ada seseorang yang orang ini bersikap kurang baiklah kepada beberapa Taurus, ya. Orang ini adalah seseorang yang berniat tidak baik kepada kamu. Dia memanfaatkanmu. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Nah, ini yang saya rasakan. Orang ini berada di sekitar kamu. Dia bersikap manis saat di depan kamu, tetapi di belakang kamu dia ini adalah seseorang yang negatif.
dia memanfaatkanmu, dia hanya mengambil keuntungan dari kamu. Nah, jadi kamu harus bisa waspada dan berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, karena terkadang sikap manis mereka ini justru akan menjerumuskan kita. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ingat, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.